Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih teman-teman kabarnya? Sehat dan semangat dong tentunya, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi yang sangat menarik. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya di sini selaku moderator. Saya sendiri adalah Sarah Rizky Ramadina dan saya di sini tidak sendiri tentunya. Saya ditemani oleh dua narasumber yang pastinya keren-keren dan sudah mempersiapkan materi dengan sangat menarik nih. Nah, ada narasumber yang pertama yaitu Kak Nanda Yurani. Boleh disapa dong Kak Nanda Yurani? Iya, halo teman-teman. Oke, thank you Kak Nanda. Dan ada narasumber kita kedua nih yaitu Kak Muhammad Rizky Fadila. Boleh say hi Kak Fadil? Iya, halo teman-teman. Aman semua kan? Enjoy. Enjoy, Sehat-sehat. enjoy dong Kak Fadil harus enjoy. Oke, jadi sudah kenalan nih kita sama dua narasumber Casey kita. Nah, pada kesempatan kali ini, boleh dong dikasih bocoran nih Kananda, kira-kira materi yang ingin dibahas pada hari ini tuh materi apa Kananda? Nah, kali ini tuh kita mau membahas terkait kurikulum 1994. Nanti nih, pas lagi pembahasan, kita mau membahas beberapa materi yang menarik, kayak dan perubahan signifikan, dan lain sebagainya. Oke, udah menarik banget ya materinya mengenai kurikulum 1994. Oleh karenanya teman-teman, semuanya harus diperhatikan dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan materi nih. Materi pertama boleh deh nih kita tanya kepada Kananda Yurani. Kananda, gimana sih sejarah kurikulum 1994 itu sendiri? Nah, menarik sekali nih pertanyaannya. Jadi, sejarah kurikulum 1994 itu diberlakukan karena kurikulum yang sebelumnya itu banyak yang protes, Kak Sarah. Jadi, kurikulum yang sebelumnya kan 1948 tuh. Nah, itu menerapkan sistem belajar siswa aktif. Namun pada saat itu banyak orang yang belum paham, Kak Sarah. Jadi kelihatannya nih guru-guru itu nggak bekerja. Kelihatannya anak terus yang kerja. Akhirnya karena pada protes, kita beralih deh ke kurikulum 1994 yang dia itu menerapkan guru sebagai pusatnya. Jadi mereka tuh kayak sistemnya tuh guru ceramah terus. Nah, aku jelasin dulu nih ya. K94 itu apa? Jadi, K94 itu adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Dan K94 ini diberlakukan sejak ajaran 1994 hingga 2003. Nah, di sini itu siswa dianggap bisa atau dianggap pintar dan lulus kalau mereka itu menguasai seluruh materi. Jadi berfokusnya nih sama kognitif aja, Kak Sarah. Begitu. Oke, bagus banget ya, keren nih Kananda. Sudah menjelaskan mengenai sejarah kurikulum 1994. Nah, Kananda, berdasarkan artikel yang saya baca nih, jadi kurikulum 1994 itu ternyata bersifat populis ya, atau memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Jadi kurikulum ini bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri yang disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Apakah betul seperti itu, Kananda? Iya, betul sekali Kak Sarah. Jadi hebatnya tuh nanti setiap daerah yang khusus itu bisa mengembangkan pengajaran sama yang tadi Kak Sarah bilang. Oke, teman-teman, kita sudah dengar nih mengenai sejarah dari kurikulum 1994. Nah, pasti teman-teman pada mau tahu juga nih, sebenarnya tujuannya tuh apa sih diberlakukannya kurikulum 1994? Oke, kita lempar pertanyaannya kepada narasumber pertama kita, yaitu Kananda Yurani. Boleh dijawab, Kananda? Boleh banget Kak Sarah. Nah, tujuannya ini sebenarnya sama-sama yang tadi aku kasih tahu. Tujuan inti dari kurikulum 1994 itu untuk menyempurnakan kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum 1984. Kenapa? Karena kurikulum yang sebelumnya banyak yang protes, kelihatannya guru tuh nggak kerja, jadi diganti pakai kurikulum yang 1994, yaitu guru sebagai pusat pembelajarannya, begitu Kak Sarah.
Oke, baik. Menarik banget ya berarti tujuan-tujuan yang sudah disampaikan oleh Kak Nanda. Nah, jadi kurikulum 1994 itu ternyata dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, pastinya pada pengen tahu dong, sebenarnya apa sih dampak yang sangat signifikan terkait perubahan kurikulum ini? Nah, pertanyaan ini boleh dong dijawab oleh narasumber kedua kita yaitu Kak Fadil. Oke, boleh banget. Untuk perubahan-perubahan dasar, tadi kita sudah dengerin sendiri dari penjelasan Kanayo, yang dimana dia udah menjelaskan secara detail dan konkret dan jelas gitu. Sekarang perubahan signifikannya yang berdampak pada sistem pembagian waktu pembelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Misalnya dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, dan diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Oke, Kak Fadil, terima kasih banyak nih ya atas penjabaran mengenai perubahan-perubahan yang signifikan. Nah, kita next nih ke materi yang selanjutnya, ke pertanyaan mengenai karakteristik tentang kurikulum 1994. Apa aja sih karakteristik yang signifikan nih mengenai kurikulum 1994? Oke, pertanyaan yang ini kita beri kepada narasumber kita itu Kananda. Silakan dijawab Kananda. Iya, terima kasih Kak Sarah. Jadi, kurikulum 1994 ini punya beberapa karakteristik yang menarik banget nih Kak Sarah. Sama kayak yang tadi Kak Fadil bilang. Jadi, karakteristik yang pertama itu, di 1994 ini pembagian tahapan pembelajarannya itu bukan pakai semester Kak Sarah, tapi kita pakai sistem catur bulan. Itu sangat unik sekali. Dan yang kedua ada menekankan pada kemampuan kognitif. Yang ketiga, kurikulum ini bersifat populis, sama kayak yang tadi Kak Sarah bilang. Yang keempat, ada pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, atau dari hal yang mudah baru ke hal yang sulit. Berikutnya, kelima, ada semua aspek kurikulum ini ditentukan oleh departemen atau pusat. Terus berikutnya ada kegiatan pembelajaran ini cenderung di dalam kelas, karena kan tadi guru sebagai pusat ya, jadi emang cenderung di dalam kelas dengan metode yang ceramah, guru sebagai pusat pembelajaran, intinya tuh proses pembelajarannya tuh klasikal gitu Kak Sarah, begitu. Oke, wah menarik banget ya berarti karakteristik tentang kurikulum 1994 yang telah dijabarkan oleh Kananda. Nah, sudah dijelaskan ya karakteristik-karakteristik mengenai kurikulum 1994 yang sangat menarik dijelaskan oleh Kananda Yurani. Nah, tentunya teman-teman, kalau misalnya di dalam sebuah kurikulum atau sistem pendidikan itu pasti dan tentunya memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, pertama kita mau deh dengar kelemahannya dulu. Apa sih kelemahan kurikulum di kurikulum 1994? Mungkin boleh dijawab oleh narasumber kita itu Kak Fadil, dipersilahkan. Ya, saya ingin menjelaskan tentang kelemahannya, yaitu proses pembelajarannya itu bersifat klasikal. Jadi tujuannya itu menguasai materi pelajaran dan guru sebagai pusat pembelajaran, yang seperti tadi Kak Nayu bilang, pembelajarannya cenderung di kelas, kegiatan pembelajarannya cenderung di dalam kelas, karena emang proses pembelajarannya itu selalu menjadi pusat perhatiannya, dan itu sebagai sentralnya yaitu guru, dan target pembelajaran pada penyampaian materi. Lalu evaluasi atau sistem penilaian menekankan pada kemampuan kognitif. Keberhasilan siswa pun diukur dan dilaporkan atas dasar perolehan nilai yang dapat diperbandingkan dengan nilai siswa lain. Ujiannya pun hanya menggunakan teknik paper dan pensil test. Wah, baik ya, Kak Fadil. Terima kasih nih sudah menjelaskan mengenai kelemahan-kelemahan kurikulum 1994. Nah, pasti udah pada nggak sabar dong nih. Apa sih kalau misalnya ada kelemahan, ada dong kelebihannya. Nah, kalau misalnya kelebihan boleh deh dijelaskan oleh Kak Nanda mengenai kelebihan kurikulum 1994. Iya, sebelum masuk ke kelebihan, aku mau nambahin Kak Fadil dulu nih.
Ada juga nih kelemahannya, biar orang-orang pada deg-degan dulu Kak Sarah, kepo tentang kelebihannya. Kasih tau kelemahannya lagi ya. Oke, Kananda. Jadi, masih ada nih kelemahannya. Salah satunya itu kayak yang tadi pembelajaran kan bersifat klasik. Pembelajaran siswa itu beban belajarnya itu banyak atau terlalu berat Kak Sarah, karena banyaknya mata pembelajaran. Terus sekarang kita baru masuk nih ke kelebihannya. Kelebihannya itu yang pertama ada yang tadi aku kasih tahu. Pengajarannya itu bersifat dari hal yang konkret ke hal yang abstrak atau dari hal yang mudah baru ke hal yang sulit. Dari hal yang sederhana ke hal yang lebih kompleks. Jadi anak-anak itu lebih gampang memperhatikannya, menguasai pembelajaran, itu anak-anak akan lebih paham. Ada juga nih kurikulum yang dibuat ini berdasarkan pembelajaran aktif yang menekankan pada pendekatan konsep dan keterampilan proses. Berikutnya ada struktur yang horizontal Kak Sarah. Nah, termasuk ke dalam subjek yang terpisah. Contohnya nih, pada tingkat SMA ada materi IPA. Nah, materi IPA ini dipisah jadi jadi pembelajaran fisika, biologi, kimia. Terus ada juga tuh Kak Sarah yang IPS, kan dibagi jadi ada geografi, ekonomi, kayak gitu Kak Sarah. Itu kelebihan-kelebihannya. Bagus sekali kan? Wow, menarik banget ya berarti kelebihan-kelebihan dari kurikulum 1994 ini. Nah, oke teman-teman, kita sudah mendengarkan di paparan dari materi-materi dari narasumber kita yang keren-keren banget ini. Tapi mengingat waktu, sedih banget nih kita harus berpisah. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pada pertemuan kali ini, saya selaku moderator akan memberikan ulasan-ulasan atau kesimpulan mengenai materi pada hari ini. Jadi pelaksanaan kurikulum di sekolah yang merupakan sistem caturwulan ini, jadi sistem caturwulan itu membagi waktu belajar 1 tahun ajaran menjadi 3 bagian waktu, yang masing-masing disebut caturwulan atau 1 tahun 3 caturwulan. Nah, selanjutnya, kurikulum 1994 ini termasuk kurikulum yang mengandung konsep akademis, karena kurikulum 1994 ini sesuai dengan aliran filsafat perennialisme, yang mana karena pada kurikulum 1994 lebih fokus kepada aspek kognitif siswa. Oke, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yaitu Kananda Yorani dan Kak Rizky dan Kak Muhammad Rizky Fadila. Oke, saya selaku moderator, Sarah Rizky Ramadina, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.